Selamat siang kepada Ibu Widya selaku dosen bahasa Indonesia kami dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Antonius Marcel Bolona Badilangu, biasa dipanggil Marcel dengan NPM 60222-130 dari Fakultas Psikologi. Sebelumnya, izinkan saya untuk membuat video pembelajaran materi bahasa Indonesia tentang pembuatan esai menurut urutan kontras. Sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan saya untuk menjelaskan definisi esai itu sendiri secara umum ya. Nah, esai ini adalah sebuah jenis karya tulis yang bisa dibilang berisikan kombinasi opini penulis dan fakta-fakta tertentu. Esai ini bersifat subjektif karena menceritakan sudut pandang si penulisnya. Sudut pandang tersebut bisa analisis, spekulasi, dan interpretasi sebuah penulis terhadap suatu objek yang sedang dibahas. Nah, terkadang penulis ini bisa menambahkan fakta tertentu sebagai pendukung sudut pandangnya. Sudut pandang penulis dapat dituangkan dalam bentuk narasi argumen ataupun kritik berdasarkan pemikiran dan sudut pandang yang sedang dibahas. Nah, di sini saya akan membahas tentang berdasarkan KBBI adalah esai adalah karangan prosa yang berisikan suatu persoalan ataupun sudut pandang penulis secara sepintas. Adapun menurut ilmu jurnalistik, esai merupakan tulisan yang membahas opini seseorang tentang suatu persoalan yang bisa dilihat secara subjektif, yaitu tentang secara keseluruhan. Dengan kata lain, esai adalah narasi yang berisikan sebuah pikiran terhadap objek berdasarkan pengamatan terhadap fakta-fakta yang ada. Lalu di sini ada saya akan beralih ke untuk struktur penulisan esai adalah paragraf pendahuluan. Ini yang pertama. Paragraf pendahuluan berisikan kalimat utama yang berisikan gagasan pokok tentang topik. Kalimat-kalimat pengembang berupa gagasan dan pendapat yang mendukung gagasan utama. Sebuah paragraf bisa menjelaskan, memaparkan, dan mengupas, serta memberikan gagasan utama dalam membuat paragraf pendahuluan. Nah, paragraf pendahuluan ini harus dibuat menarik supaya pembaca bisa tertarik untuk membaca paragraf pendahuluan kita. Pada paragraf pendahuluan biasanya penulis menuliskan suatu kalimat pembuka yang memancing para pembaca dengan pernyataan atau diskusi umum tentang topik yang sedang dibahas di paragraf pendahuluan ini. Ini adalah contoh kalimat pamungkas yang menjadi penentu apakah pembaca tertarik untuk lanjut membaca atau tidak. Lalu saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari materi yang saya bahas sebelumnya tadi. Dalam paragraf pendahuluan ada dua bagian pokok yang perlu diperhatikan, yaitu pernyataan umum dan pernyataan tesis. Untuk pernyataan umum sendiri yaitu memperkenalkan topik umum esai dan merebut minat membaca. Dan untuk pernyataan tesis itu ada dia bisa menjelaskan dan menyatakan topik yang secara spesifik dan bisa mendaftarkan subtopik atau subdivisi topik utama dari subtopik itu sendiri. Lalu yang poin ketiga, bisa menunjukkan pola organisasi esai. Dan untuk poin keempat, biasanya kalimat terakhir dalam paragraf pendahuluan. Lalu saya akan beralih ke paragraf isi, letaknya di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Nah, paragraf isi ini berfungsinya untuk mengembangkan pokok persoalan yang telah ditentukan dalam paragraf pembuka dan juga membahas tentang ide-ide pokok dalam sebuah artikel ataupun sebuah jurnal yang sedang dibahas. Maka biasanya paragraf isi ini terdiri atas beberapa paragraf. Paragraf tubuh berisi penjelasan tentang topik esai. Bagian ini biasanya menguraikan sebuah pernyataan tesis yang terdapat pada paragraf pendahuluan. Lalu di sini ada paragraf penyimpul ini adalah sebuah paragraf penutup ataupun paragraf akhir dari suatu esai itu sendiri. Nah, pada paragraf ini biasanya berisikan poin-poin penting yang sebelumnya dibahas pada paragraf batang atau paragraf yang saya jelaskan di sebelumnya tadi.
Nah, pesan dan saran penulis biasanya dapat dituliskan pada bagian ini. Nah, penulis paragraf penyimpul harus dibuat menarik untuk memberi kesan yang baik kepada para pembaca, sehingga pembaca dapat menganalisis ataupun menganalisa tentang apa sih isi dari paragraf ini gitu. Nah, untuk contoh esai itu sendiri yaitu tentang menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Nah, pandemik COVID-19 yang menyebar secara cepat dan luas menyebabkan masyarakat harus membatasi aktivitasnya di luar rumah. Selain membatasi aktivitas, masyarakat juga harus menjaga kesehatan diri sendiri dengan berbagai cara. Cara menjaga kesehatan diri pada masa pandemi COVID-19 akan dijelaskan sebagai berikut. Nah, ini untuk bagian pendahuluan. Nah, untuk gejala COVID-19 ada antara lain sesak napas, batuk kering, demam dengan suhu tubuh di atas rata-rata, yaitu 38 derajat Celcius atau bisa di atasnya. Sakit kepala dan hilangnya kemampuan mencium bau. Penularan COVID-19 dapat terjadi berbagai cara, seperti kontak fisik, droplets, ataupun benda yang terkontaminasi dan tempat yang ramai. Nah, ini adalah bagian dari isi. Nah, untuk bagian kesimpulan, itulah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan pada masa pandemi, yaitu tetap berpergian dengan menggunakan masker dan selalu cuci tangan dan jangan sampai tertular dengan orang-orang sakit yang maksudnya dengan orang-orang yang sedang menderita penyakit tertentu. Semoga kita selalu sehat di masa pandemi ini. Selain menjaga diri, jangan lupa menjaga kesehatan keluarga kita. Nah, itu untuk bagian simpulan atau bagian akhir. Di bagian simpulan ini biasanya penulis bisa menuliskan tentang pendapatnya ataupun saran ataupun kritik yang bisa dituliskan dalam bagian ini. Nah, lalu di sini ada penanda transisi esai dalam perbandingan dan kontras. Contoh kata penghubung ada padahal. Contoh, udara siang ini sangat panas, padahal sedang turun hujan. Nah, itu adalah contoh penanda transisi dalam perbandingan dan kontras. Mungkin itu saja video pembelajaran tentang materi esai dengan urutan kontras. Saya Marcel Badilangu, izin mengundurkan diri. Sekian, terima kasih.